Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Dumai, Riau. Dengan saya Nur Fitri Nianti dari SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Dan sebelah kanan saya Mulyati dari SDN 008 Purnama Kota Dumai. serta sebelah kiri saya Dina Sepita Tarigan dari SDN 009 Tanjung Penyembal. dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Dina? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, di sini saya sebagai observer yang akan melihat Ibu melakukan coaching bersama Bu Mulyati. Nantinya di sini juga saya akan menyebutkan bagaimana rubrik penilaian dalam proses coaching Ibu. Apakah Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach atau tidaknya? Di sini prinsipnya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, dengan berharap teknik rasa ataupun yang lainnya dalam proses percakapan Ibu nantinya. Jangan lupa Ibu juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian dari saya untuk menilai Ibu. Sebelumnya saya akan bertanya dulu. Iya Bu, insya Allah saya paham. Oke, kita lanjutkan ya pertanyaannya. Siap Ibu. Saya menanyakan bagaimana kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Baiklah Ibu, di sini saya akan mengembangkan mendengarkan aktif ya Ibu, seperti saya dalam bercerita. Terus saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, pertanyaan saya yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi atau dikembangkan nantinya. Baiklah Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan aktif, memilih mendengarkan aktif agar saya bisa menggali informasi-informasi apa yang ingin disampaikan oleh coach saya, agar coach saya itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu sampaikan. Indikator pencapaian yang ingin saya sampaikan yaitu Ibu, saya ingin dalam coaching saya nanti, di mana saya sebagai coach dan terhadap coach saya itu coaching kami itu berjalan sesuai dengan alur tirta Ibu, yang dimana adanya identifikasi, tujuan, rencana aksi serta tanggung jawabnya itu sudah terlihat ya Bu. Terus saya akan menggali ide-ide coach saya agar dia bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi coach saya itu nantinya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga percakapan coaching Ibu nantinya bisa terlaksana dengan baik. Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sudah siap Ibu Insya sebagai Allah. coachnya? Insya Allah Ibu, kami siap melaksanakan coaching. Oke, dipersilakan untuk Ibu Dina dan Bu Mulyati melakukan coaching, di mana Bu Dina sebagai coach, sedangkan Bu Mulyati sebagai coaching. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati. Apa kabar Bu Dina? Alhamdulillah baik. Ibu Yati apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dina. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu Yati nih? Mau sama dengan saya? Ibu, saya ada permasalahan sedikit. Oh begitu ya. Apa tuh permasalahan Bu Yati kira-kira? Begini Bu Dina, saya memiliki satu peserta didik saya yang keseharian
perhatiannya, suka mengganggu temannya. Kemudian dia juga malas untuk belajar di dalam kelas. Kemudian dia selalu tidak hadir ke sekolah. Oh, jadi permasalahan yang Bu Yati hadapi tentang peserta didik ya Bu ya, yang sering mengganggu temannya dan yang jarang sekolah ya Ibu ya. Iya betul sekali Bu Dina. Dalam hal ini kira-kira nih Bu Yati, apa yang akan Ibu Bu Yati harapkan nih dari perbincangan kita siang ini? Saya mengharapkan peserta didik saya itu tidak lagi mengganggu temannya, kemudian bisa berperilaku dengan baik, menghormati teman-temannya, dan bisa belajar dengan baik setelah sekolah setiap harinya. Oh, jadi yang Ibu Yati harapkan dari peserta didik Ibu Yati itu ingin peserta didiknya itu tidak mengganggu temannya, terus rajin ke sekolah ya Ibu ya. Wah, itu sudah gini ya Bu ya, sudah arahan yang positif yang Ibu berikan kepada anak didik Ibu ya, sungguh luar biasa ya Bu Yati. Nah sekarang nih yang mau ingin saya tanyakan ke Bu Yati, kira-kira indikator baik apa nih yang akan Ibu Yati harapkan dari motivasi anak didik Ibu tadi? Ya itu tadi Bu Dina, saya ingin peserta didik saya itu belajar menghargai, kemudian menghormati teman-temannya, kemudian dia juga tidak malas-malasan datang ke sekolah, kemudian dapat menerima pelajaran itu dengan baik. Bagus itu Bu Yati, luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi ya harapan Ibu ya. Nah dari paparan baik yang Ibu sampaikan kepada saya tadi ini Bu, kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa memenuhi indikator yang ingin Ibu sampaikan tadi? Saya yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan memanggil siswa tersebut secara personal untuk mengetahui kesulitan apa yang sedang dia hadapi. Kemudian saya juga ingin membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, di mana sebelum membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, saya juga ingin menyampaikan tujuan dari membuat keyakinan dan kesepakatan kelas itu, di mana tujuannya adalah saya ingin siswa itu bertanggung jawab Bu Dina atas apa yang sudah diperbuatnya dan apa yang sudah dia perlakukan setiap harinya. Wah, jadi baik ya Bu ya. Jadi yang Ibu lakukan yaitu Ibu ingin melakukan pendekatan personal ya, dengan melakukan ini ya, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar siswa Ibu di kelas itu menjadi siswa yang tidak mengganggu temannya, rajin ke sekolah. Wah, itu suatu rencana yang luar biasa sekali itu Bu Yati ya. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, dari aksi nyata yang Ibu buat, yang akan Ibu buat ini ya, kira-kira kapan kegiatan tersebut itu akan dilaksanakan? Seperti Ibu yang akan membuat keyakinan kelas tadi dan kesepakatannya, kapan kira-kira Ibu bisa lakukan? Saya akan melaksanakan aksi nyata itu sesegera mungkin Bu Dina, karena saya ingin siswa itu memiliki budaya positif terhadap dirinya dan juga terhadap teman-temannya. Wah, bagus sekali ya Bu Yati ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu akan membuat kesepakatan kelas, kira-kira kapan ya yang bisa Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini Bu Dina, saya akan membuat kesepakatan kelas, kemudian saya ingin menjumpai siswa tersebut secara personal, kemudian saya ingin dia nantinya menjadi siswa yang bertanggung jawab atas segala tingkah laku yang dia perbuat, sehingga hasilnya lebih maksimal. Bagus ya Bu ya, berarti Ibu akan membuat aksi nyata Ibu ini dalam waktu dekat ini ya Bu Yati ya. Wah, saya sangat luar biasa ya rencana aksi nyata yang akan Ibu Yati buat untuk memotivasi siswa Ibu biar rajin belajar dan tidak mengganggu temannya ya. Ini sungguh sangat-sangat luar biasa bagi saya ya Bu. Nah sekarang ini Bu, setelah kita melaksanakan perbincangan ini Bu, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Saya merasa lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Saya menemukan adanya motivasi terhadap diri saya dengan cara saya bersharing bersama Bu Dina. Kemudian saya bisa melakukan tindakan itu dengan rasa percaya diri. Karena setelah saya sharing dengan Bu Dina ini ada kelegaan di hati saya, sehingga saya ingin melakukannya sesegera mungkin. Alhamdulillah ya Ibu, ternyata Ibu Yati juga sudah merasa lega dengan sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depannya bisa berjalan lancar dan Ibu bisa melaksanakannya secepat mungkin. Dan apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Yati ya. Amin ya, mudah-mudahan Bu Dina. Nah sekarang
Baik Bu Dina, terima kasih banyak atas waktunya sehingga saya bisa sharing permasalahan saya dengan Bu Dina. Sama-sama Bu Yati, tetap semangat ya dan penuh motivasi. Itu Bu Dina, itu pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Dina, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh Bu Tri. Oke, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu kembangkan berdasarkan indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Ibu, dari proses coaching yang saya lakukan tadi, pencapaian saya adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach saya Ibu. Potensi intinya sudah diterapkan adalah mendengarkan secara aktif ya Ibu permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya. Terus saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Oke, jadi yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya, Ibu juga sudah menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif sebagai coach, menggali aktivitas akan permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, memaksimalkan potensi, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti akan solusi tadi. Jadi sudah terlaksana juga dalam melakukan itu sesuai dengan alur tirta yang ada, di mana saya lihat tadi sudah maksimal. Masya Allah, luar biasa, Ibu sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Fitri. Ada satu hal lagi yang terakhir saya ingin tanyakan. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan kompetensi pada coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan berdasarkan coaching hari ini yaitu Ibu kesadaran penuh. Dengan adanya kesadaran penuh, maka unek-unek yang ada pada coaching saya itu akan terkeluarkan secara real ya Bu ya. Dia secara mengeluarkan apa yang ingin disampaikan itu berjalan dengan lancar ya Ibu. Jadi coaching saya itu terlihat lebih rileks dan lebih nyaman karena segala permasalahannya itu sudah menemukan ide dan solusi dari permasalahan. Oke, baik Ibu. Kehadiran penuh memang menjadi indikator pencapaian kita. Semoga Ibu memaksimalkan lagi, tetapi pada indikator lainnya juga makin tajam. Dan kepada Ibu Mulyati sebagai coaching, semoga ini menjadi bekal persiapan Ibu ke depannya. Dengan proses coaching dan di lingkungan sekolah Ibu, saya juga berharap proses ini bisa menjadi contoh dalam menerapkan alur tirta tentunya. Terima kasih Ibu sungguh luar biasa. Baik Bu, terima kasih juga Ibu Fitri. Oke, ini akhir dari kegiatan coaching kita, di mana Bu Dina sebagai coachnya, sedangkan Bu Mulyati sebagai coachingnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk hari ini Bu Fitri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, Ibu Fitri. Di sini saya adalah seorang observer yang nantinya ingin mengamati Ibu Fitri dan Ibu Dina dalam melakukan coaching. Yang tentunya nanti sebagai coach adalah Ibu Fitri dan coachnya adalah Ibu Dina. Nah, di sini juga saya akan melakukan beberapa penilaian. Ya, penilaian itu termasuk yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Nah, tentu juga saya akan menilai beberapa kompetensi inti yang dimiliki oleh coach, ya, yaitu yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara efektif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, ya. Dan tentunya saya berharap dalam proses percakapan kita ini coaching jangan lupa menerapkan alur dari tirta, ya, yaitu dengan tujuan pembelajarannya, kemudian identifikasi,
rencana dan tanggung jawab, ya, karena itu adalah rubrik penilaian dari saya untuk menilai coaching. Sebelum saya melanjutkan sesi yang berikutnya, saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Fitri. Boleh dulu Ya. Ibu? Kompetensi coaching apa? Nah, yang ingin Ibu Fitri kembangkan? Baik Ibu, yang akan saya kembangkan ada 2 kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik Ibu Fitri, nah kompetensi mana yang secara spesifik, nah yang ingin diobservasi dalam coaching ini? Saya memilih mendengarkan aktif agar saya bisa menggali informasi dan coach saya bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang mereka alami dan menemukan solusi yang tepat juga. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan terakhir nih Ibu Fitri ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu Fitri? Yang saya inginkan adalah alur tinta yang secara runtut dan juga adanya menggali ide-ide coaching atas permasalahan yang ia temui. Baik, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Dan selanjutnya Ibu Fitri dan Ibu Nina silakan melakukan coaching dan semangat ya untuk Oke. Ibu Fitri dan Ibu Nina. Oke, silakan Ibu Fitri. Oke. Assalamualaikum Bu Fitri, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Dina, ya selamat sore juga. Ibu Fitri apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Fitri. Bu Fitri, hari ini ada waktu nggak? Ada Ibu, saya lagi tidak ada kegiatan nih. Ada keperluan apa Bu? Alhamdulillah, kebetulan sekali ya Ibu. Ini Bu, saya memiliki permasalahan sedikit nih. Siapa tahu dengan adanya saya sharing dengan Ibu Fitri, saya bisa menemukan solusi atau ide dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini loh Bu. Insya Allah Bu, dengan senang hati. Ada apa itu Ibu? Serius sekali nampaknya permasalahan Ibu. Iya Bu, saya memiliki permasalahan ini Bu tentang minat belajar siswa saya di sekolah. Kalau begitu ada apa ya kalau boleh tahu permasalahannya? Begini Bu, kebetulan Ibu, saya memiliki permasalahan Ibu tentang siswa saya yang kurang minat belajarnya di dalam kelas Ibu. Jadi ini menjadikan suatu PR terbesar bagi saya Ibu. Mengapa mereka itu kurang berminat dalam menerima pembelajaran dari saya? Kalau boleh tahu, apa kira-kira penyebabnya Bu? Dari beberapa siswa Ibu yang belum mengetahui atau kurang memahami tentang pembelajaran yang Ibu rasa kurang percaya dirinya? Setelah saya melakukan refleksi nih ya Bu ya tentang kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini, ternyata kurangnya pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya, sehingga kurang meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka Ibu. Jadi faktor yang saya lihat tuh seperti itu Bu. Oh, itu ada beberapa faktor ya Bu. Kira-kira selain yang tadi, apa lagi faktor yang menyebabkan siswanya seperti itu? Selain faktor-faktor lainnya ya Bu ya, selain ini kurang minat belajar mereka itu karena pembelajaran saya yang kurang menarik, yaitu kurang adanya kolaborasi dalam pembelajaran saya yang saya lakukan Bu. Oke, kalau begitu seperti apa sih bimbingan yang Ibu berikan? Bagaimana juga komitmen Ibu dalam menerapkan strategi yang Ibu susun nantinya? Bimbingan dan komitmen yang saya harapkan ini Bu, saya berharap siswa saya dengan adanya pembaruan dalam pembelajaran saya nanti, siswa saya lebih termotivasi lagi untuk belajar ya Bu ya. Terus mereka itu lebih bersemangat
sehingga minat bakat mereka itu tampak ya Bu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dalam Ibu menjalankan komitmen itu, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan ini? Saya rasa ya Bu, dalam melaksanakan komitmen dalam pembelajaran saya ini yang bisa membantu saya itu pertama yaitu kepala sekolah ya Bu ya, karena dengan adanya dukungan dari pimpinan saya itu akan memberikan motivasi lebih bagi saya. Yang kedua yaitu saya harus berkolaborasi dengan rekan serombel saya ya Bu ya, terutama agar terciptanya pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk siswa saya di kelasnya Ibu. Oke, berarti saling berkolaborasi ya Bu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, selanjutnya bagaimana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Tindak lanjut yang saya lakukan ini Bu, dengan setelah saya melakukan refleksi pada pembelajaran saya yang kurang menarik ini Bu, tindak lanjut saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Salah satunya itu pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dimana pada pembelajaran berdiferensiasi ini Bu adanya di situ proses pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk Bu. Jadi di situ dalam proses pembelajaran diferensiasi ini Bu, kita menempatkan siswa itu sesuai dengan minat bakat dan kebutuhan belajar mereka, sehingga pembelajaran yang saya lakukan nanti itu menyenangkan dan membuat mereka bahagia di dalam kelas. Oke, berarti udah dapat apa penyebabnya, seperti apa solusinya. Saya rasa dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wah, tidak menyangka ya Bu ya, dengan adanya perbincangan saya dengan Ibu Fitri ini pada saat ini tuh membuat saya itu lebih berpikir ini Bu, maju ya, lebih cerah ya. Terus saya merasa lega juga ya Bu ya, karena saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan saya ini, yang mana selama ini saya berpikir saya bingung dan saya sangat sulit bagaimana sih menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, kemana sih saya harus mengadu gitu, dan apa sih yang harus saya perbuat. Tetapi dengan adanya perbincangan kita di sore hari ini Bu, Masya Allah Bu, ini memberikan pengetahuan lebih sehingga saya bisa menemukan ide dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan apa yang telah Ibu rencanakan. Amin, amin. Terima kasih ya Ibu Fitri sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek yang ada dalam hati dan pemikiran saya ini Ibu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Ibu. Terus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu Fitri. Oke, saya undur diri. Permasalahannya sudah selesai, solusinya juga sudah dapat. Saya undur diri ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Fitri ya. Oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Fitri, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Dina, di mana di situ Ibu menjadi coach, kemudian Ibu Dina menjadi coachingnya ya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Ibu Fitri? Boleh Ibu. Oke. Pertanyaan pertama, yaitu apa yang sudah Ibu kembangkan berdasarkan indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Oke, baik Ibu, dari proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching di mana berupa kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan kompetensi inti yang diterapkan oleh coachee ya, dengan cara mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan yang ada pada catatan saya, di mana di catatan saya Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif ya sebagai coach, kemudian menggali aktivitas akan permasalahan yang dihadapi.
Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot memaksimalkan ya potensi, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti akan solusi tadi. Ini juga terlaksana dan Ibu melakukan sesuai dengan alur tirta ya. Dimana saya lihat tadi Ibu sudah maksimal ya, luar biasa Ibu Fitri ya. Nah sudah sangat baik menurut saya, alhamdulillah ya Bu. Kemudian ada satu hal yang ingin saya tanyakan, ini pertanyaan terakhir ini Bu Fitri ya. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan kompetensi dari coaching? Oke, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak atas penilaian yang diberikan. Untuk menjawab pertanyaan itu, yaitu saya menghadirkan kompetensi kehadiran penuh, sedikit mengeluarkan unek-unek juga kayaknya nih dari Bu Dinanya. Yang mana seharusnya saya juga menggunakan teknik stop agar coaching itu lebih rileks dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Baik sekali Bu Fitri, kehadiran penuh memang menjadi indikator pencapaian ya. Semoga Ibu memaksimalkannya, tetapi pada indikator lainnya juga makin ya tajam kepada coachingnya ya. Semoga ini menjadi bekal ya untuk Ibu di kemudian hari jika Ibu nanti suatu hari melaksanakan coaching kembali di sekolah maupun di tempat yang lainnya ya Bu ya. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi contoh ya dalam menerapkan alur tirta tentunya. Terima kasih Ibu Fitri atas waktunya dan sudah luar biasa sekali ya. Terima kasih saya ucapkan dan kita akhiri perbincangan kita kali ini, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanti dan Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sore hari ini Ibu Fitri dan Ibu Mulyati? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baiklah, di sini saya sebagai observer dalam kegiatan coaching yang akan kita laksanakan pada hari ini ya Ibu. Di mana di sini di kegiatan nanti Bu Mulyati sebagai coach dan Bu Fitri sebagai coachingnya. Nah, sebelum pelaksanaan coaching ini dilakukan, ada beberapa hal penilaian yang akan saya lakukan ini terhadap coachnya, yaitu pada Bu Mulyati ya. Nah, rubrik penilaian yang akan saya sampaikan di sini yaitu dalam proses coaching, Ibu Mulyati harus sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu di mana Ibu harus memiliki kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Ibu Mulyati dalam memiliki sebagai coach dalam kegiatan coaching harus memiliki kompetensi inti yang harus meliputi satu, yang pertama kehadiran penuh ya Ibu. Yang selanjutnya mendengarkan secara aktif bagaimana coach itu memberikan permasalahannya ya. Yang ketiga tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan teknik rasa ya Ibu. Dan dalam proses pekerjaan coaching nanti, saya harapkan Bu Mulyati jangan lupa menerapkan alur tirtanya. Nah, yaitu dalam alur tirta Bu Mulyati sudah paham kan, di alur tirta itu sudah adanya harus nampak tujuannya, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawabnya. Jadi sehingga percakapan dalam coaching nanti berjalan sesuai alurnya ya Ibu ya. Nah, sebelum kegiatan coaching ini saya laksanakan, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan nih untuk Ibu Mulyati. Apakah Ibu Mulyati bersedia? Ya, bersedia Bu Lina. Baiklah Ibu. Pertanyaan yang pertama saya pertanyakan, dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, saya di sini mengambil dua kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif. Kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu Lina.
Oh, mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Ibu, sangat bagus sekali ya Ibu Mulyati ya. Sebagai coach kita memang harus meningkatkan hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, potensi mana yang secara spesifik nih Bu Mulyati yang Ibu ingin ditingkatkan lagi dalam kegiatan observasi kita ini? Baik Bu Dina, saya memilih mendengarkan secara aktif ya agar saya bisa menggali informasi dari coaching ya supaya dia juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Bagus ya Ibu ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari kegiatan coaching yang akan kita laksanakan nanti ini, indikator ketercapaian mana yang dari tujuan pengembangan yang akan Ibu tingkatkan lagi? Yaitu saya ingin hasil yang diinginkan itu yaitu saya ingin alur tirta itu secara runtut, kemudian menggali ide-ide dari coaching atas permasalahan yang dia temui. Oh, bagus sekali ya Bu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pra-observasi ini ya Bu ya, dalam kegiatan coaching nanti. Saya harapkan dalam kegiatan coaching di mana Ibu sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coaching bisa berjalan lancar dan sesuai dengan alur kita. Saya persilahkan Ibu Fitri dan Ibu Mulyati untuk melakukan kegiatan coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Fitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Fitri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Nah, apa nih pada kesempatan ini yang ingin Ibu Fitri sampaikan? Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang bingung menghadapi siswa-siswi yang di mata pelajaran seni budaya yang saya ajarkan Bu. Oh, kalau boleh tahu, kenapa tuh bisa bingung Ibu Fitri? Saya bingung menghadapi siswa-siswi yang malu-malu untuk tampil, apalagi dalam pertunjukan teater sekarang itu. Oh, lebih spesifiknya apa tanda-tanda yang Ibu lihat ya pada saat Ibu melihat sikap dari siswa tersebut malu-malu? Selama pembelajaran di kelas, siswa-siswi saya terlihat sangat aktif kalau lagi belajar. Namun ketika diminta untuk tampil dalam suatu pertunjukan, siswa-siswi pada nggak mau Bu. Oke, baik. Apakah sebelumnya Ibu Fitri pernah mencari tahu apa kira-kira yang menyebabkan siswa-siswi Ibu itu tidak mau tampil dalam pertunjukan teater atau drama itu? Nah begini Bu, saya pernah mencoba dan bertanya langsung kepada anak mengapa mereka tidak ingin tampil. Beberapa anak menjawab mereka tidak bisa. Ada juga beberapa anak yang bilang mereka malu untuk tampil. Oke, baik. Apakah Ibu Fitri pernah mencari tahu nih alasannya mengapa murid-murid itu merasa malu tampil? Pernah Bu, saya mengamati bahwa anak-anak yang tidak bisa tampil dan malu ini terjadi mungkin saja karena mereka tidak siap. Mereka belum maksimal melakukan persiapan untuk suatu pertunjukan. Jadi sebenarnya hal seperti apa yang Ibu Fitri harapkan pada siswa-siswi Ibu tersebut? Yang saya harapkan siswa-siswi ini berperan selain aktif di kelas, mengikuti pembelajaran, mereka juga aktif dan mau ketika diminta untuk tampil dalam suatu pertunjukan. Nah, sekarang kita coba untuk memetakan kondisi anak-anak Ibu dari rentang 1 sampai dengan 10. Jika kita menganggap siswa-siswi berani tampil itu dalam step 10, bagaimana kondisi anak-anak Ibu hari? Saya melihat mereka beragam sih Bu. Ada yang berada di step 5, ada yang beragam di step 7, ada yang 4, 3. Ya begitulah Bu saat ini dalam pengamatan saya. Oke, masih ada ya Bu di step 3, kemudian ada di step 4 dan juga step 5 ya Bu. Menurut Ibu, sebaiknya siswa-siswi Ibu itu minimal ada di tahap berapa Ibu? Harapan saya tentu saja di tahap 10. Tapi namanya proses perubahan, saya menyadari bahwa semuanya tidak instan.
Untuk sementara ini saya berharap ada di antara 7, 8, 9. Baik Ibu, menurut Ibu ya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak-anak tersebut sampai di tahap 7 dan 8 tersebut? Sebenarnya itulah yang sedang saya pikirkan. Bagaimana cara saya untuk menumbuhkan keberanian dalam diri anak-anak untuk tampil dalam suatu pertunjukan. Baik, kalau dari pengamatan Ibu, nah anak-anak itu apakah akan bisa lebih berani untuk tampil? Menurut saya pasti bisa, Bu. Mereka berani dan bisa karena mereka anak-anak yang biasanya di dalam saat pembelajaran di kelas. Oke, berarti Ibu optimis ya terhadap anak-anak Ibu. Nah, Ibu bisa menyebutkan bahwa mereka bisa tampil ya Bu. Kira-kira nih, bagaimana cara Ibu membuat anak-anak bisa aktif belajar di kelas? Iya, saya melihat anak-anak tersebut aktif di kelas karena mereka telah mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran. Dan cara itu juga sebenarnya ada keberanian yang harus ditumbuhkan. Ya, apakah cara itu bisa diterapkan juga untuk meningkatkan keberanian anak tampil dalam suatu pertunjukan? Bisa. Saya juga di situ harus mendampingi mereka dan memastikan maksimalnya dalam persiapan sebelum tampil sehingga anak-anak lebih percaya diri. Oh, bagus itu Bu ya, untuk mendampingi anak-anak tersebut. Nah, bagaimana cara yang ingin Ibu terapkan? Apakah dengan mendampingi satu persatu atau secara bersamaan? Seperti biasa, saya bisa melakukan 2 hal untuk mendampingi mereka, baik itu pribadi atau bersatu-satu berdasarkan peran mereka dalam suatu pertunjukan, melatih mereka berulang-ulang agar mereka benar-benar. Jadi boleh satu persatu ataupun secara bersamaan. Oke, baik Ibu, melihat kondisi materi pelajaran saat ini, kapan nih menurut Ibu waktu yang tepat untuk Ibu melakukan pendampingan tersebut? Sepertinya dalam waktu dekat ini sudah bisa saya mulaikan pendampingan bersamaan ataupun berkelompok nantinya. Di mana dalam minggu ini kita juga pembelajaran sudah melakukan mulai mengenal tokoh, lakon dan yang lainnya. Oke, baiklah, sepertinya waktu coaching untuk sesi ini sudah berakhir ya. Namun sebelum kita tutup, apa ini yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, sepertinya saya sudah mengerti dengan kondisi kebingungan saya yang saya hadapi saat ini. Saya telah menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan cara pendampingan siswa. Alhamdulillah ya Bu Mulyati dan Bu Fitri. Tadi saya sudah mengamati proses kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Mulyati dan Bu Fitri ya, di mana Ibu Mulyati sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachee, dan saya amati sudah sangat berjalan dengan sangat baik ya. Nah, tetapi sebelum saya sampaikan, saya ada nih menanyakan beberapa hal nih untuk coachnya, yaitu Bu Mulyati. Boleh ya Bu? Boleh Ibu Tina. Baiklah, pertanyaan yang pertama nih Bu Mulyati. Dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan tadi, yang Ibu lakukan dengan Bu Fitri, apa yang sudah Ibu kembangkan berdasarkan indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Ibu Dina, dari proses coaching yang saya laksanakan tadi bersama Ibu Fitri, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian kreatif, dan maksimalkan kompetensi inti yang sudah diterapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, sangat bagus ya Bu Mulyati ya. Berarti apa yang indikator apa yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan apa yang saya catat tadi ya Ibu ya, yang dimana catatan saya itu sudah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatif, dan kemaksimalan
dalam aktivitas menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach ya Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana saya dengar tadi Ibu sudah menanyakan hal-hal yang bisa memancing coach untuk mengeluarkan ide-ide dari permasalahannya ya Ibu ya, memaksimalkan potensi, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti akan solusi yang dihadapi oleh Ibu Fitri sebagai coach tadi Ibu ya. Nah ini juga terlaksana dan Ibu melakukannya sesuai dengan alur tirta. Saya lihat tadi dalam proses kegiatan coaching ya yang Ibu lakukan, Ibu Mulyati sudah menampakkan ya tujuan alur tirta itu seperti adanya identifikasi ya pada tujuan, terus adanya rencana aksi, terus adanya juga tanggung jawab tadi ya. Itu sudah sangat luar biasa ya Bu, dan sudah sangat terlihat tadi dalam proses coachingnya ya Bu ya. Itu sangat luar biasa, sangat keren menurut saya. Alhamdulillah ya Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ada hal yang terakhir nih yang saya tanyakan nih Bu, dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan tadi, kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan kompetensi coaching? Nah, ini yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian sedikit mengeluarkan unek-unek saya yang seharusnya tadi saya menggunakan teknik stop ya, sehingga coach lebih rileks dalam menyelesaikan masalahnya. Baiklah Bu Mulyati, memang ya kegiatan teknik stop itu sangat bagus ya kita laksanakan dalam kegiatan coaching ya, biar si coach tadi terlihat lebih rileks ya. Dan apapun permasalahannya bisa terselesaikan, solusi-solusinya bisa gampang ia dapatkan ya Bu ya. Nah, dengan kehadiran penuh yang Ibu sebut tadi memang menjadi indikator pencapaian khusus itu Bu. Semoga Ibu memaksimalkannya, tetapi pada indikator lainnya juga Ibu juga harus lebih memaksimalkannya lagi Bu, lebih memajukannya lagi kepada coachingnya ya Bu. Semoga ini menjadi bekal atau persiapan Ibu untuk menjadi coach di sekolah Ibu ya bagi teman-temannya. Tapi saya harapkan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di lingkungan di mana Ibu juga berada gitu. Karena dengan menjadinya kita menjadi coach, kita bisa memberikan solusi-solusi terbaik bagi coach kita untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dan proses ini bisa menjadikan contoh dalam penerapan alur tirta juga ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Mulyati dan Ibu Fitri dalam kegiatan coaching. Ibu Fitri dan Ibu Mulyati sungguh sangat luar biasa. Ini kegiatan yang Masya Allah sekali ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih kembali Bu Dina. Baik, kita akhiri ya kegiatan coaching kita ini dalam kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dalam kegiatan coaching ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.